semuanya. Mari kita masuk ke dalam pujian penyembahan. Kita mau berdoa untuk bangsa Indonesia, biar semuanya ada aman dalam perlindungan Tuhan. Kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kasih-Mu yang tidak pernah berhenti di hidup kami. Kami merasakan penyertaan dan perlindungan-Mu sempurna atas setiap kami, Bapa. Hingga saat ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Semua karena kasih, semua karena anugerah. Dan saat ini Tuhan, kami mau naikkan setiap doa-doa kami, setiap pujian pengagungan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Kami mau berdiri bagi bangsa kami Indonesia tercinta ya Bapa. Biar Engkau yang memulihkan setiap bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, di Pentakosta yang ketiga ini Bapa, Engkau hadir Tuhan di bangsa kami, memulihkan setiap negeri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk kami memuji memuliakan Engkau. Sebab Engkau lah Allah kami yang terlebih besar dan segala apapun yang kami alami, yang kami hadapi Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita menyanyikan pujian doa kami. Indonesia. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh ada di bangsa ini Tuhan. Satu hal yang kami percaya Bapa, Engkau mempunyai maksud dan tujuan yang indah buat setiap pribadi kami Tuhan, untuk kami menjadi orang-orang Indonesia ya Bapa. Biar kami Tuhan boleh menjadi berkat buat setiap keluarga kami, buat orang-orang yang kami jumpai Tuhan, dimanapun Kau tempatkan kami Tuhan, di lingkungan kami tinggal, di saat kami dalam perjalanan dimanapun kami berada Tuhan. Biar orang-orang dapat melihat bahwa ada Yesus di dalam setiap pribadi kami Tuhan. Biar kuasa-Mu yang semakin nyata di dalam setiap hidup kami. Dan biarlah Tuhan, di masa-masa Tuhan
kami menghadapi kesulitan, kesukaran, dan ketakutan Tuhan. Iman percaya kami tidak akan pernah goyah, sebab Engkau Allah yang kami tahu, Allah yang kami percaya, Allah yang selalu ada bersama kami. Kita menyanyikan pujian, doakan. Syukur untuk setiap rencanamu.
bersyukur kalau sampai hari ini kami tetap bisa beribadah, sekalipun kami melewatin dengan online. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Dan kami percaya firman-Mu katakan, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala kebaikannya. Bapak, kami bersyukur hari ini betapa kami melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Hari ini kami berdoa secara khusus Tuhan. Kami berdoa biarlah kami semua jemaat-Mu, dari gembala, pengerja sampai kepada jemaat, dilindungi dari semua virus corona. Kami diluputkan dari segala ancaman krisis ekonomi global. Lawatan Roh Kudus terjadi dengan dahsyat. Generasi muda akan terjadi mengalami revival. Kami percaya akan terjadi tuaian yang besar. Kami percaya Pentakosta ketiga tetap terjadi atas Indonesia. Dan kami berdoa biarlah aman agung Yesus Kristus dituntaskan hari-hari ini. Kami percaya Pancasila dan NKRI tetap jaya. Kami berdoa secara khusus untuk Presiden, Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan. Kami percaya biarlah Kau memberkatinya Tuhan. Kau berikan hikmat kesehatan buat keluarga besarnya Tuhan, buat para menteri dan semua kabinet yang ada. Kami berdoa Tuhan untuk setiap lawatan terjadi atas Indonesia. Kami juga berdoa untuk gembala pembina kami. Kami bersyukur biarlah kekuatan yang ekstra, kesehatan juga yang sama Kau berikan semua tim elders. Dan juga kami berdoa semua para inti dan semua para pengerja yang ada di pusat maupun di cabang-cabang. Kami berdoa juga untuk semua gembala-gembala cabang. Kami serahkan mereka juga ke dalam tangan-Mu, keluarga besar mereka. Cara khusus kami berdoa untuk gembala cabang yang ada di Permata Cimone dan 203. Kami berdoa hari ini biar seluruh keluarga besar mereka juga diberkati, dijagai, ada perlindungan Tuhan yang luar biasa. Secara khusus kami berdoa hari ini Tuhan, kami minta penjagaan perlindungan untuk semua jemaat yang ada Tuhan, yang ada di GBI WTC Permata Cimone dan di Batalion 203. Bapak, kami percaya tolong mereka, jauhkan mereka dari penyakit sampar, penyakit menular, jauhkan mereka dari segala malapetaka. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang baik dan luar biasa. Hari ini hamba berdoa Tuhan, biar Kau juga memberkati Komandan Batalion 203. Kami percaya Tuhan Kau memberkati istri dan anak-anak serta seluruh Tuhan dari pasukan yang ada di Batalion 203. Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa hari-hari ini Tuhan untuk semua para pengerja. Biar Kau melindungi, menjaga mereka, jadikan mereka orang-orang yang hebat, yang terus berdoa kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang tidak pernah kurang panjang menolong mereka. Kami percaya hikmat yang rahasia dan tersembunyi terjadi juga atas hidup pengerja, pada pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Bapak, terima kasih. Masa-masa krisis ini kami berdoa, tetap kami berdoa buat anak-anak kami yang juga bekerja yang di luar, yang mereka harus bekerja keluar. Kami percaya juga Tuhan tolong jagai mereka tetap yang sama, sehingga mereka terlindung dari segala penyakit sampar, penyakit menular, segala keadaan krisis yang terjadi atas Indonesia hari-hari ini. Bapak, kami berdoa untuk semua, dari semua penduduk Indonesia, bila kami boleh satu hati Tuhan, untuk kami melawan setiap apapun yang terjadi atas Indonesia. Kami bersatu, kami juga bersatu Tuhan, untuk kami tunduk kepada setiap keputusan pemerintahan Indonesia, sehingga kami percaya Indonesia akan dilalukan, Indonesia akan diberkati, Indonesia dipulihkan, dan Indonesia menjadi Indonesia yang sehat. Bapak, terima kasih. Kami berdoa secara khusus untuk tim dokter, tim perawat medis yang ambil bagian dalam setiap merawat, setiap menyembuhkan mereka yang terpapar hari ini. Kami berdoa, kuatkan dan lindungi mereka Tuhan. Mereka yang ada di garda depan, lindungi, jaga mereka. Kami juga berdoa mereka yang sudah terpapar, kami percaya Tuhan sanggup menyembuhkan mereka juga. Bapak, terima kasih, terima kasih. Pada siang hari ini kami juga berdoa Tuhan, kalau kami diingatkan tentang penghujung daripada Indonesia,
Kami berdoa untuk Banda Aceh Tuhan. Kami minta yang sama Banda Aceh juga dipulihkan, dijaga secara khusus. GBI, WTC, Banda Aceh, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan juga para pengerja yang ada di sana. Kami berdoa, biarlah para pengerja di sana juga Kau jagai, Kau pelihara mereka semakin kuat. Dan kami percaya Tuhan mereka juga dilindungi. Bapak terima kasih, jagai juga semua jemaat yang ada di GBI WTC Banda Aceh. Kami percaya hal yang sama juga Tuhan, Kau berkati Banda Aceh. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu hari ini. Kami percaya Bapak, kami percaya, kami sungguh percaya semua badai ini pasti berlalu. Kau akan mempercepatnya Tuhan, karena Kau memperhatikan banyak yang berdoa untuk Indonesia dipulihkan, Indonesia di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, kita satu dalam doa. Bapak terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur sepanjang hari penyertaan-Mu sempurna. Kalau kami pada hari ini boleh bersahabat bersama, itu semua akan anugerah daripada-Mu. Bimbing kami, sertai kami Tuhan di masa-masa yang seperti ini terjadi, sehingga setiap umat-Mu satu pun mereka tidak ada yang kecut hati mereka, tidak ada yang tawar hati mereka, tapi mereka semakin mendekat kepada Tuhan. Bimbing kami dengan firman-Mu, teguhkan kami dalam masa penantian lawatan Tuhan. Kami percaya waktunya pasti tiba. Lawatan-Mu dahsyat di atas umat, di atas negeri ini. Kami sungguh percaya Allah kami adalah Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup melakukan segala perkara, sebab daripada mula segala sesuatunya ada. Terpujilah bagimu hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Baik Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, pada pagi hari kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan di dalam mensikapi problem badai yang ada di negeri ini, sehingga punya dampak yang besar bagi setiap keluarga demi keluarga. Dan pagi hari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini saya beri judul adalah menantikan lawatan Tuhan. Wow, dahsyat sekali. Kenapa? Karena hari ini kita akan menantikan lawatan Tuhan yang dahsyat. Katakan amin. Baik, kita akan belajar sejarah daripada lawatan Tuhan yang ada di Alkitab kita. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang ada di kitab kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan kita belajar dari Nuh, satu tokoh yang tercatat pertama kali dalam kitab tentang Kejadian pasal yang ke-7. Di sana Nuh membawa seisi rumah tangganya, ya, dan sebagian daripada isi alam ini dengan seleksi Tuhan dibawa serta ke dalam bahtera. Mereka masuk pada satu dimensi yang baru yang tidak pernah mereka terpikirkan. Tapi hari itu mereka masuk dalam satu kurun waktu yang cukup lama, sepanjang lebih kurang sekitar 280 hari. Mereka ada di dalam penyendirian. Mereka ada dalam satu tempat khusus, itu bahtera Tuhan. Lalu yang kedua, peristiwa yang tak kalah penting juga dari peristiwa Nuh adalah Musa. Ya, Musa salah satu tokoh sentral kebebasan satu bangsa dari satu bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Kita belajar ada 10 tulah yang terjadi, tapi yang menarik satu tulah yang ke-10 dalam Kejadian pasal yang ke-11. Itu semua anak sulung daripada bangsa-bangsa Mesir ketika itu satu malam semua anak sulung daripada orang Mesir, mereka semua mati. Lalu bagaimana dengan bangsa Israel? Bangsa Israel diselamatkan dengan satu tanda
bahwa di setiap rumah mereka diberikan tanda darah anak domba. Saya percaya Bapak Ibu semua sudah melakukan hal yang sama, bahwa di dalam setiap rumahmu berikan tanda darah anak domba, maka setiap rumah tanggamu akan dilalukan dari segala kedahsyatan malapetaka malam yang akan menimpa bangsa itu. Dan kita belajar Nuh juga dalam satu malam bangsa Israel terkurung, mereka menghususkan diri mereka hanya untuk Tuhan. Tapi kepada bangsa Mesir mereka mengalami tulah, dan Tuhan kerjakan itu. Lawatan Tuhan juga terjadi, haleluya, bagi bangsa-bangsa pilihannya. Lalu yang ketiga yang tak kalah penting, ketika itu bangsa Israel sedang mengalami satu masa yang sulit sekali. Dalam Kisah Para Rasul yang kedua, di mana orang Yahudi sedang bersorak-sorai kemenangan bahwa mereka sudah menyalibkan Yesus di kayu salib. Sehingga murid-murid Yesus apa yang terjadi? Mereka ketakutan, gemetar mereka. Karena apa? Pengaruh daripada penyaliban Yesus seperti seolah-olah bangsa Israel, orang percaya, masuk dalam dimensi kekalahan, sehingga mereka terintimidasi. Tapi puji Tuhan, ketika mereka mengalami ketakutan para murid, apa yang mereka kerjakan? Mereka naik ke atas loteng, lalu mereka mengunci dirinya, dan mereka menantikan Tuhan dalam lawatan yang besar. Dan itu terjadi dalam peristiwa Pentakosta. Wah, dahsyat. Di situ Tuhan melawat juga para murid, dan terjadi lawatan kuasa Tuhan yang dahsyat. Nah, dari ketiga peristiwa ini, apa korelasinya dengan bangsa kita yang sedang terjadi hari-hari ini? Ya, kita melihat bagaimana orang ketakutan di setiap tempat, setiap berita bicara tentang kematian, tentang kematian di atmosfer Indonesia, semua bicara tentang kematian, penderitaan yang amat sangat. Ini menjadi titik penting buat kita. Seolah-olah Tuhan tidak mendengarkan doa orang-orang percaya, seolah-olah Tuhan tidak mendengarkan apa yang menjadi pesan daripada hamba-hambanya yang minta dan memohon kepada Tuhan. Setiap malam mereka berteriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi biarlah kita, Alkitab mengajarkan kepada kita dua hal. Kepada setiap keluarga, apa yang kita mesti kerjakan ketika melihat badai, malapetaka, persoalan yang besar terjadi bagi satu bangsa. Maka setiap keluarga harus menjadi keluarga-keluarga yang bijak. Katakan amin. Sebab Amsal pasal 22 ayat ketiga, dan itu juga Amsal pasal 27 ayat ke-12. Setiap orang bijak ketika dia melihat persoalan, ketika dia melihat badai, mereka harus sembunyi, berkumpul kembali bersama dengan keluarga besar mereka. Itu dikerjakan. Tapi bagaimana dengan bangsa? Bangsa juga hal yang sama. Ketika bangsa itu ingin diselamatkan dari malapetaka dan satu badai yang melanda satu negara itu, dengan baik, Tuhan juga berpesan dalam Yesaya pasal yang ke-26 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, biarlah bangsa juga mereka masuk sembunyi di dalam perhentiannya. Sesaat saja waktunya, pasti akan berlalu. Nah, bagaimana yang mesti kita kerjakan? Baik keluarga maupun bangsa. Ketika kita masuk dalam penhentian, menantikan Tuhan, menantikan lawatan Tuhan. Ini yang akan kita catat. Sebab apa? Sebab firman Tuhan berkata, sekalipun persoalan itu berat, sekalipun beban itu berat, sekalipun malapetaka itu besar, tapi Tuhan berfirman di dalam Yeremia pasal yang ke-51 ayat yang ke-26. Demikian difirmankan Tuhan. Demikian firman-Nya. Yeremia pasal 51 ayat yang ke-46. Demikian firman-Nya. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Biarlah hatimu jangan kecut dan takut karena kabar yang terdengar di negeri. Apabila tahun itu datang kabar ini, dan tahun kemudian kabar itu, apabila kekerasan merajalela di negeri dan penguasa lain melawan penguasa lain, biarlah hari ini firman Tuhan katakan, janganlah kecut, hai setiap keluarga, demi keluarga, setiap persoalan yang ada pasti akan terjadi lawatan Tuhan. Katakan amin. Sebab apa? Sebab kita mesti menyadari sesungguhnya
Efesus pasal 6 ayat 3, lawan kita itu bukan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa teritorial, otoritas dan orang-orang yang ada di udara ini. Itu yang harus menjadi concern peperangan kita, sehingga kita memerangi mereka dengan cara-cara firman Tuhan, ya, bukan dengan cara memberitakan berita-berita tentang kematian, tentang kegelapan, tentang kengerian kepada banyak orang. Mulai hari stop, berhenti sampai sini, supaya lawatan Allah segera terjadi. Siapa yang ingin rindu lawatan Tuhan terjadi bagi keluarga dan bagi bangsa ini? Angkat tangan. Oh haleluya. Kalau demikian, mari kita kerjakan sama-sama supaya lawatan Allah terjadi atas keluarga, terjadi atas bangsa ini, dan negeri ini dipulihkan oleh Tuhan. Yang mau katakan amin? Baik. Apa yang kita mesti kerjakan di dalam menantikan lawatan Allah bagi keluarga dan bagi setiap bangsa ini? Yang pertama, Ulangan 6 ayat yang ke-7 dan Ulangan 11 ayat yang ke-19. Ini poin yang pertama. Kita buka kitab kita, Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Demikian yang difirmankan Tuhan. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 atau Ulangan 11 ayat 19. Ulangan 6 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Poin pertama, bagaimana kita harus menantikan lawatan Tuhan di tengah-tengah malapetaka, di tengah-tengah badai, di tengah-tengah goncangan. Baiklah kita masuk ke orang bijak, baiklah bangsa-bangsa yang bijak menyembunyikan dirinya masuk di dalam tempat perteduhan bersama dengan Tuhan. Yang pertama, ketika engkau ingin mendapatkan lawatan Tuhan rumah tanggamu, ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan dari kitab Ulangan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau sedang bangun. Tuhan mau hari-hari ini perkataan kita sama seperti di tahun P, kita gunakan mulut kita untuk selalu memperkatakan firman Tuhan. Bukan berita-berita ketakutan, bukan berita-berita kematian, tapi yang Tuhan mau setiap kita memperkatakan firman Tuhan. Yang mau katakan amin? Haleluya. Ulangan 11 ayat yang ke-19. Kita pertajam lagi kebenaran ini. Demikian firman-Nya, kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Jadi kalau kita dalam rumah tangga kita, kehidupan kita, biarlah setiap saudara, semua keluarga membicarakan tentang firman Tuhan. Pakai mulut kita untuk memberitakan firman Tuhan. Yang mau katakan amin? Itu poin yang pertama, supaya lawatan Tuhan terjadi bagi keluarga, bagi bangsa ini, dan badai itu pasti berlalu. Sebab mereka akan dikalahkan oleh tentara Allah sendiri. Sebab peperangan kita bukan melawan darah daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah yang ada di udara ini. Itu yang menjadi concern kita. Maka untuk bisa mengalahkannya, maka tidak ada lain, perkatakan firman Tuhan ke atmosfer kita, ke atmosfer rumah tangga kita, sehingga rumah tangga kita penuh dengan firman Tuhan, firman yang hidup. Bukan roh kekejutan, bukan roh tawar hati, tapi firman yang membangkitkan, firman yang membangun, yang akan memberitakan perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Katakan amin. Yang kedua, apa yang harus kita kerjakan ketika akan menantikan lawatan Tuhan? Di dalam kita menyendiri, mengurung diri kita bersama-sama untuk terhindar daripada malapetaka, lawatan Tuhan terjadi jika 2 Tawari pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Demikian firman kita buka kitab 2 Tawari pasal yang ke-7 2 Tawari pasal yang ke-7, demikian firman Tuhan. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-14. 2 Tawari pasal 7 14. Wow, dahsyat. Ini firman Tuhan semesta alam. Yang pertama, ketika umat Tuhan itu memberitakan firman Tuhan, pakai mulutnya untuk memberitakan firman Tuhan, menceritakan perbuatan. Yang kedua,
yang Tuhan mau supaya lawatan Tuhan terjadi dalam setiap keluarga. Yang kedua adalah ayat 14, dan umatku. Perhatikan, setiap saudara adalah umat Tuhan yang atasnya nama Tuhan disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Tuhan akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Katakan amin. Haleluya. Yang kedua yang Tuhan mau ketika kau ada dalam rumahmu, ketika bangsa ini sedang diminta untuk berdiam diri masuk dalam tempat persembunyian, yang Tuhan mau hal yang kedua, setiap keluarga pribadi lepas pribadi merendahkan diri. Bilang sama-sama, merendahkan diri, lalu berdoa. Lalu yang ketiga, mencari wajah Tuhan. Kita merendahkan diri bersama-sama. Ada caranya merendahkan diri, saudara, Bapak Ibu kasih Tuhan, dengan cara berpuasa. Kita merendahkan dengan cara berpuasa. Lalu bagaimana? Berdoa dan mencari wajah Tuhan. Beritakan firman-Nya, deklarasikan firman, cari wajah Tuhan. Dan yang terpenting dari semuanya, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Ini yang menjadi kunci lawatan Tuhan terjadi bagi setiap keluarga, bagi bangsa ini. Ketika seantero umat Tuhan yang namanya disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajah Tuhan, lalu mereka berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat. Inilah waktunya lawatan Tuhan pasti terjadi di keluarga maupun atas bangsa ini. Katakan amin. Hal yang ketiga yang menjadi pesan Tuhan, apa yang mesti kita kerjakan di dalam menantikan lawatan Allah. Yang ketiga, Yosua 1 ayat yang ke-8. Wow, dahsyat. Kita buka kita Yosua 1 ayat ke-8. Demikian firman-Nya. Ini ayat sudah sering sekali kita hafal, tapi hari ini biarlah kita ulangi sekali lagi. Janganlah lupa, umat yang dikasihi Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan Taurat Tuhan. Perkatakan setiap hari Taurat Tuhan. Perkatakan, deklarasikan firman Tuhan. Lalu kau mulai renungkan apa yang menjadi kebenaran itu, baik siang maupun malam. Daripadanya engkau akan bertindak hati-hati. Sehingga daripada merenungkan firman itu, maka engkau akan bertindak hati-hati. Kau akan ceroboh, kau akan tidak akan terabas saja badai yang ada. Banyak sekali orang yang tidak bertindak hati-hati. Kenapa? Karena mereka tidak memahami kebenaran ini, sehingga mereka tidak bisa mengerti apa yang mesti dikerjakan. Tapi hari bersyukurlah engkau yang hadir pada pagi hari itu beribadah bersama-sama. Tuhan mau setiap saudara yang hadir, supaya lawatan itu terjadi bagi keluargamu, lawatan terjadi bagi bangsa ini. Biar setiap kita memperkatakan Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam, supaya kita bertindak hati-hati. Ini yang terpenting. Dan Tuhan katakan, perjalanan kita pun akan disertai Tuhan. Perjalanan kita pun akan beruntung. Katakan amin. Siapa yang mau beruntung? Angkat tangan. Tuhan mau renungkan firman Tuhan. Bertindak hati-hati. Apapun yang difirmankannya, perkatakan sehingga semuanya dapat terjadi. Yang ngerti katakan amin. Hal yang keempat, yang terakhir, yang harus dikerjakan di dalam menantikan lawatan Tuhan. Kita buka peristiwa Mazmur pasal 77. Mazmur, kitab Pemazmur yang ditulis oleh Daud. Tapi dalam hal ini kita akan bercerita tentang bagaimana Bani Asaf dalam peristiwa ia mengalami satu tekanan yang amat sangat, dan kita akan baca bersama-sama dalam Mazmur pasal 77. Demikian yang difirmankannya. Kita baca dari yang pertama supaya Bapak Ibu semua mengerti apa yang pesan ini. Baca baik-baik nanti di rumah, baca ulang cerita ini sehingga semua kita dapat mengerti bagaimana Bani Asaf itu mengalami satu keadaan yang tidak enak sekali. Ya. Dia bilang begini, ayat kedua, aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, dengan nyaring kepada Allah supaya Ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahan aku mencari Tuhan.
Malam-malam tanganku terluluh dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, makin lemah, lesu semangatku. Engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku memikirkan hari-hari zaman dulu, zaman purbakala. Zaman-zaman tahun-tahun di mana aku masih ingat. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Untuk keselamatannya Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi. Sudah lenyakkah untuk seterusnya kasih setiamu Tuhan? Telah berakhirkah janjimu itu yang berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasih dan ditutupnyakah rahmatnya dan karena murkanya atas bangsaku, atas negeriku, atas keluarga ini? Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi telah berubah. Itu satu kondisi yang amat sangat yang dialami oleh Bani Asa. Dan itu sering sekali juga terjadi bagi kita. Kita bersabar, kita teriak, Tuhan, Tuhan tolong, tapi seolah-olah Tuhan tidak turun tangan atas persoalan kita, atas pergumulan kita, atas persoalan badai di negeri ini. Tapi dengan baik, yang dicatat pada ayat yang ke-12, ini yang menjadi pesan Tuhan kepada kita. Ingat, sekalipun Asa mengalami tekanan yang sangat sampai dia gak bisa dijalani depresi yang berat, tapi di ayat 12 dia bilang begini, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Wah, ini yang hebat. Biarlah hari-hari ini kita mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang hebat yang dikerjakannya dalam kehidupanmu hari-hari terdahulu. Siapa benar kembali kasihnya Tuhan kepadamu, ini akan menarik kembali lawatannya bekerja dalam dirimu, dalam keluarga, sehingga keluarga dan negeri dilalukan oleh Tuhan. Dan aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatan berdasar. Oh haleluya, ternyata ini yang membuat lawatan Tuhan terjadi. Dan Bani Asa mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa, sehingga badai yang mengalaminya segera berlalu. Sebab apa? Sebab Bani Asa mengingat-ingat kembali perbuatan Tuhan yang dahsyat. Hari ini coba renungkan, apa yang perbuatan Tuhan, janjinya yang indah, firman yang sudah dengan hidup kita. Ingat-ingat itu, sehingga itu yang akan mendatangkan lawatan Tuhan bagi kita, bagi keluarga. 4 poin ini yang akan menjadikan setiap keluarga demi keluarga mengalami lawatan Tuhan. Badai pasti berlalu. Setiap persoalan yang ada, setiap pergumulan ada, itu akan menandakan lawatan Tuhan pasti terjadi. Yang mengerti katakan amin. Berkatnya apa? Saya mau katakan satu ayat saja. Ingat, setiap firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, Amsal 30 ayat 5, bahwa firman Tuhan itu adalah murni. Firman Allah adalah murni. Ketika kau memperkatakannya, maka itu akan menjadi perisai dalam kehidupanmu. Badai tidak akan pernah masuk dalam rumah tanggamu. Badai tidak akan pernah masuk dalam kemahmu. Sebab apa? Sebab ada firman Tuhan yang berkatakan, sehingga itu menjadi perisai dalam kehidupan. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. 4 ini kerjakan baik-baik, supaya setiap kita mendapatkan lawatan Tuhan. Perkatakan firman Tuhan, ajarkan ketetapan-ketetapannya. Lalu yang kedua, kita merendahkan diri. Lalu kita berdoa bersama-sama, lalu mencari wajah Tuhan dan berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Dan yang ketiga, kita memperkatakan firman, merenungkannya siang dan malam. Dan yang keempat, ceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat yang akan menyebabkan lawatan Tuhan terjadi bagi keluarga dan negeri ini. Yang mengerti katakan amin. Kita duduk dalam doa. Urapata syakaralata. Terima kasih Tuhan buat pesan yang kuat ini kepada kami. Di tengah-tengah badai, umat-Mu adalah orang yang bijak. Mereka mengambil sikap untuk masuk dalam rumah tangga mereka masing-masing, masuk dalam persembunyian mereka. Dan aku percaya
ketika mereka masuk dalam persembunyian, mereka dilalukan dari segala malapetaka. Kami akan melihat ketika mereka bersama-sama dalam rumah tangga mereka, mereka membangun mesbah seperti yang dilakukan juga oleh Nuh. Mereka memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan, memberitakan ketetapan-ketetapan Tuhan yang baik, sehingga lawatan Tuhan sekalipun waktunya lama, tapi kami melihat Tuhan melakukan percepatan. Kami percaya Tuhan, ketika kami memperkatakan firman yang hidup, maka segala roh kegelapan yang ada di atmosfer negeri ini, atmosfer kota di mana kami berada, semuanya akan terbakar habis oleh lawatan Tuhan. Sebab Allah adalah api yang menghanguskan bagi setiap lawan-lawannya. Kami percaya bagian kami Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Maka selanjutnya kami serahkan Tuhan yang berperang gantikan kami. Kami akan melihat, kami akan menerima janji Tuhan bahwa kemenangan sudah ada di tangan orang percaya. Sebab Engkau telah mengalahkannya 2000 tahun yang lalu. Hari ini kami akan melihatnya, menyaksikan dengan mata iman kami sendiri bahwa perbuatan dahsyat Kau nyatakan, sehingga di tahun ini melalui negeri ini Tuhan, Pentakosta ketiga pasti terjadi dalam nama Yesus. Sebab lawatan Tuhan menyertai orang-orang percaya. Lawatan Tuhan menyertai setiap keluarga. Lawatan Tuhan menyertai bangsa ini. Kami akan melihat Tuhan yang besar bagi negeri ini. Terpujilah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Urapi kami, mampukan kami melakukan kebenaran firman dalam nama Tuhan Yesus. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Bapa surga. Lakukan apa yang kebenaran firman Tuhan, sehingga penyertaan Tuhan sempurna. Kemanapun kau pergi, keluar masuk dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Apapun yang sudah dipercayakan Tuhan senantiasa terpelihara sempurna. Sebab Ia adalah Allah yang rahmani, Allah Immanuel, yang senantiasa menyertaimu dalam berkat yang sungguh besar dari Bapa surga, di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menjadi berkat dalam rumah tanggamu dan kehidupanmu. Berkat ini melepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang berkati sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.